Disclaimer terlebih dahulu, cerita dalam video ini merupakan hasil karya, imajinasi, dan bersifat fiksi belaka. Segala kesamaan dengan nama, tempat, atau kejadian nyata hanyalah suatu kebetulan. Kami tidak bermaksud menyinggung pihak manapun melalui cerita ini. Cerita ini hanya bersifat hiburan dan bukan ajakan untuk meniru tindakan apapun yang digambarkan dalam video. Penonton diharapkan dapat membedakan dengan bijak antara realitas dan fiksi. Halo teman-teman, dimanapun kalian berada, di video kali ini kita akan membahas sebuah manhwa baru yang akan bercerita tentang Liu Nian yang memasuki permainan yang disebut sebagai benua kemuliaan. Tapi setelah kematiannya, dia menemukan bahwa dia adalah reinkarnasi Raja Zhou, gadis bertelinga binatang yang anggun dan menawan. Dia juga mendapatkan saudari perempuan kerajaan yang glamor, dan dia juga mendapatkan si gadis kecil berperilaku baik dan imut. Ya, dalam kehidupan ini, Liu Nian memutuskan untuk tidak menjadi penjahat yang besar. Dia menginginkan semua keindahan yang menakjubkan, dan dia juga ingin membalikkan keadaan dan mencapai puncak para dewa di babak kompetisi yang baru. Gimanakah kisah lengkapnya? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di awal cerita kita pun diperlihatkan dengan Liu Nian yang kini mulai tampak kesal. Sambil berjalan dia pun mengatakan, wawancara hari ini gagal lagi. Sangat sulit mencari pekerjaan akhir-akhir ini. Kapan aku bisa berbuat curang dalam hidupku? Ya, dia ini bernama Liu Nian dan dia lulusan perguruan tinggi. Hari ini merupakan wawancaranya yang ke-18. Dia seringkali ditolak karena gaji yang dia pinta terlalu tinggi dan perusahaan tidak bisa menjamin itu. Meski berkali-kali Liu Nian menemui kendala setelah lulus, untungnya dia punya pacar yang perhatian dan cantik. Mereka bertemu di kampus dan si pacar ini selalu memberikan Liu Nian kenyamanan spiritual ketika dia lelah. Saat ini, Liu Nian tidak mau memikirkan tentang wawancara itu lagi. Dia pun kesini akan bergegas bertemu dengan sosok pacarnya itu. Hari ini merupakan hari anniversary mereka, dan ada hadiah yang dibawa oleh Liu Nian. Dan ketika Liu Nian akan sampai ke sana, Liu Nian mendengar adanya suara yang aneh dari dalam mobil. Ya, di dalam mobil itu ada percakapan antara pria dan wanita. Pria mengatakan, apakah aku yang lebih kuat atau pacarmu yang lebih kuat? Si wanita mengatakan jika ini sangat ganas, dan dengan mendengar suara ini membuat Liu Nian tahu jika ini merupakan suara Bici pacarnya itu. Ya, Bici saat ini sedang menikmati permainan yang sangat mengasihkan. Ya, dengan kondisi yang ada, Bici mencoba mengatakan kepada selingkuhannya jika saat ini Liu Nian ada di hadapan. Selingkuhan yang bernama Kakak Chow tetap memaksa itu dan mengatakan, lanjut saja, inilah yang sangat memacu adrenalinku. Ini jauh lebih seru. Atas adanya hal ini membuat sosok dari Liu Nian sangat kesal. Dia tak menyangka Bici akan tega melakukan itu. Tak lama kemudian dia pun mendapatkan sebuah panggilan telepon dari ibunya. Dia pun bingung kenapa ibunya menelpon selarut ini. Di sana si ibu lantas berkata, Liu Nian, ayahmu dan sepupumu sedang sekarat. Segera datang ke ruang gawat darurat rumah sakit kota pertama. Jangan buang waktu dan cepatlah ke sini. Iya, Liu Nian bergegas untuk pergi ke sana. Dia juga tidak lupa, tidak akan membiarkan pasangan ini lolos begitu saja nanti. Singkatnya tibalah di rumah sakit pusat kota pertama. Di sana dokter mengatakan kepada ibu Liu Nian, sekarang suami Anda dan keponakan Anda mengalami koma parah. Otak mereka hampir mati, dan tanda-tanda ekologis mereka untuk sementara stabil. Baru-baru ini rumah sakit telah menerima banyak kasus pasien dengan gejala yang sama. Setelah berkonsultasi dengan ahli, penyebab spesifik dari koma tersebut tidak dapat ditemukan. Tak berselang lama kemudian, sosok dari Liu Nian tiba di sana, dan kini ibu mengatakan jika ayah dan sepupu tiba-tiba koma, dan mereka bingung apa yang harus mereka lakukan. Si ibu juga sudah mengatakan kepada mereka berdua untuk berhenti bermain game, tapi masalah ini telah terjadi. Ya, ada satu wanita di sana juga mengatakan, anakku juga tiba-tiba pingsan saat bermain game. Aku mencoba memainkan game tersebut tapi tidak berhasil. Polisi mengatakan bahwa servernya ada di luar negeri, dan pemblokiran tidak ada gunanya. Mereka menghancurkan helm game, tapi yang baru tertinggal di pintu keesokan harinya. Di sini dengan kondisi yang ada membuat Liu Nian bingung tentang apa itu game yang mereka mainkan. Kali ini, Liu Nian teringat akan perkataan ayahnya sebelumnya, di mana setelah Warcraft versi Cina dihentikan, ayahnya mengira dia akan kehilangan pekerjaan. Tanpa diduga game online MMO baru Glory for Hegemony, dia melakukan siaran langsung untuk mendapatkan hadiah yang banyak. Ya, kini sosok dari si Liu Nian pun mencoba untuk memainkan game itu. Dia tahu jika ini adalah game online imersif yang baru saja diluncurkan. Selama
Seseorang memakai helm VR yang dikembangkan oleh pembuat. Seseorang dapat memasuki game tersebut untuk pengalaman yang super realistis. Karena grafiknya yang terlalu realistis, game ini menyebabkan keributan di kalangan game setelah diluncurkan. Ayah dan sepupu dari Liu-Nian mengalami koma parah setelah masuk dalam game ini. Liu-Nian sendirilah yang akan memecahkan teka-teki ini. Ya, Liu-Nian pun berhasil datang di Glory to Hegemony. Singkatnya 5 jam kemudian di luar desa pemula Gunung Tiguo, saat ini ada makhluk gol yang mencoba untuk menyerang sosok dari Liu-Nian. Tapi Liu-Nian bergegas menyerang dengan paket pemulanya. Liu-Nian saat ini berada di level ketiga dan dia berhasil menghabisi ghost itu. Dia kemudian mendapatkan XP yang cukup melimpah. Gol perempuan tersebut dikabarkan telah menjelma menjadi roh jahat, seorang wanita muda yang melarikan diri. Dia adalah monster siang siu yang unik di dekat desa Shinso. Setelah menyelesaikan pembunuhan kelompok, koin emas berkisar antara 200 hingga 300 akan dijatuhkan, dan kecil kemungkinannya untuk menjatuhkan batu spiritual langka. Liu-Nian berhasil mendapatkan batu spiritual langka. Dia juga berkata, jumlah koin emas yang di-drop agak rendah, tapi batu roh budidaya yang baru saja drop sebenarnya dapat memberikan 300 basis budidaya. Kini keberuntungan benar-benar ada di pihakku. Meskipun aku masih mencoba memahami rutinitas game ini, tugasku saat ini adalah farming monster dan leveling. Seperti yang diharapkan, ada baiknya berhenti mengumpulkan dan memilih pergi keluar desa untuk farming monster langka. Di saat itu terjadi, tiba-tiba ada sebuah serangan yang menimpa sosoknya Liu-Nian. Liu-Nian pun kini berkata, sialan, mage bajingan menyerangku dari belakang. Aku harus menghadapi ini. Kini, HP-nya pun berkurang 180 dari 500. Para pasukan pun mengatakan kepada Liu-Nian di sana, seorang pemain yang levelnya kurang dari 10 berani keluar desa untuk farming monster. Dia benar-benar sombong. Namun dia punya batu spiritual budidaya yang langka, dan itu bisa dapat kita ambil. Memburu pemain pemula dalam jumlah besar dan naik level jauh lebih efisien daripada hanya membunuh monster liar saja. Ya, si pemimpin kelompok itu kemudian juga menegaskan, bukankah ini seorang bajingan hidup yang malang yang mencoba menonton di luar mobilku? Ya, saat ini Pici, pacar dari sosoknya Liu-Nian, sedang bersama selingkuhannya yaitu Chao. Dengan kondisi yang ada, Chao mengatakan, sudahlah tanpa banyak basa-basi, aku sudah memutuskan untuk mengambil kelapa orang ini, dan aku akan memberikannya sebuah hukuman. Namun tetap saja Liu-Nian berkata, sialan, aku bukan orang yang bisa diintimidasi. Sebuah gerakan dilakukan oleh Liu-Nian, dan itu merupakan Stinky Melbam. Sebuah aksi tambahan prop desa pemula dapat mengeluarkan asap yang sangat bau untuk mengurangi pertahanan siar monster dan punya efek menghalangi penglihatan pemain. Dengan kondisi ini membuat Liu-Nian mencoba untuk mencari taktik yang lebih menarik lainnya. Dia pun mencoba untuk pergi. Liu-Nian berkata dalam hatinya, untungnya aku berpikir dengan hati-hati dan membeli semua perlengkapan tambahan di desa pemula. Jika tidak, aku akan dikepung dan dibunuh hari ini. Pria dan wanita kampret itu lihat saja aku akan membalaskannya, tapi tiba-tiba dia pun mendapatkan sebuah serangan telak dari arah belakang. Dan tidak diduga, kini kesehatannya pun semakin berkurang dan hanya tersisa 40% saja. Tidak duga yang menyerangnya yaitu sosoknya Bici. Bici mengatakan, saudara Chao telah membantuku mendapatkan tongkat Muubah. Ya, kini aku benar-benar bisa untuk menghabisimu. Liu-Nian tampak sangat kesal dengan apa yang tengah terjadi ini. Tapi dia pun sudah kehabisan darah. Kini Chao mengatakan di sana, tidak peduli betapa terobsesinya kau dengan cewek yang seksoi, itu masih ada di tanganku sampai saat ini. Aku tak hanya ingin bermain dengan wanitamu, tapi aku juga ingin mencuri perlengkapanmu. Pergilah ke neraka, dan kami akan menerima semua koin emas dan latihan spiritual yang kau miliki. Sebuah tikaman yang sangat dahsyat dikeluarkan oleh sosoknya Chao sehingga membuat Liu-Nian tampak semakin tidak berdaya. Dia pun kini mengatakan, sial, bukankah ini sebuah game? Mengapa aku merasa sangat sakit seperti nyata? Yah, kini HP-nya tersisa 0%. Hatinya juga terasa sangat tidak nyaman. Bahkan pandangannya kabur, seakan-akan ini benar-benar kematian. Tiba-tiba, dia pun terbangun begitu saja, di tengah banyaknya para pendukung wanita yang ada di sekitarannya. Mereka semua memanggil sosoknya Liu-Nian sebagai tuan, yang kini sudah kembali datang ke sini. Tidak tanggung-tanggung sebutan untuk Liu-Nian adalah Yang Mulia. Kini, si Liu-Nian hanya berkata, sialan, apa yang sebenarnya terjadi?
kenapa aku ada di tempat ini? Para gadis itu mengatakan pada saat ini, jika Yang Mulia harus ingat akan istri-istrinya ini. Yang pertama adalah Sudaji. Sudaji bersedia untuk mandi bersama dengan Yang Mulia. Kemudian juga ada sosok Huzime yang mencoba untuk membantu melayani si Yang Mulia bernama Lucia. Ada juga yang lain yang kini berkata kepada Liunian dengan identitas Yang Mulia Lucia, klan kembali dan kembalinya raja adalah peristiwa yang membahagiakan. Jadi biarkan keluarga bawahan ini menjagamu untuk meningkatkan penampilan. Liunian pun semakin terkejut dengan apa yang sebenarnya terjadi ini. Dia pun kini hanya berkata, tempat apakah ini? Siapakah kalian bertiga? Dan kenapa aku menjadi seperti ini? Para pasukan pun berkata, Yang Mulia Lucia, tenanglah. Ini makam Xuan Yuan, dan kami adalah 3 iblis yang diperintahkan untuk menjaga makam itu. Sebelum kematiannya, Lucia meramalkan bahwa dia akan berinkarnasi dalam 1000 tahun. Sekarang, 1000 tahun telah tiba. Dia secara khusus menunggumu di makam kekaisaran. Liunian yang tahu akan hal itu malah berkata, sial, apakah aku terjebak dalam bug game? Dan kebetulan aku terlahir kembali dan menjadi raja dan kaisar. Tapi meski demikian, aku bisa punya banyak sekali gadis yang cantik dan menawan. Ya, kini juga si Lunian mengatakan, dalam hal ini aku memerintahkan kalian untuk menggunakan lidah kalian untuk membantuku. Ya, Lunian semakin mendapatkan kebahagiaannya di tempat itu. Dan bahkan tidak tanggung-tanggung salah satu istrinya mengatakan, Anda pasti lelah setelah berinkarnasi, kenapa kita tidak mandi bareng? Ya, saat ini Liunian bergegas untuk masuk ke dalam sebuah tempat pemandian. Dia pun kini hanya berkata dalam hatinya, aku tidak menyangka ada kolam air panas bunga persik. Daji bilang mereka menungguku di dalam. Ya, saat ini dengan tatapan matanya, si Liunian pun tahu jika banyak para gadis yang tengah menunggunya. Dengan kondisi yang ada, si Daji pun bergegas masuk ke dalam tempat pemandian itu. Ketika dia masuk ke dalam tempat pemandian, dia pun kini juga berkata, kenapa masih ada sedikit aroma di pemandian air panas? Game ini tidak hanya terasa nyata, tapi bahkan baunya pun begitu nyata. Kini si gadis berkata, Anda dulu suka mandi dengan anggur, mengatakan bahwa itu tak hanya menghilangkan rasa lelah, tapi juga sangat meningkatkan tingkat kultivasi Anda. Dengan kondisi ini membuat Liunian berkata, ternyata kolam anggur dan hutan ini bisa meningkatkan budidayaku. Kali ini aku bergegas berlatih. Ya, kini juga para gadis semakin suka terhadap Liunian ini. Kemudian Liunian berkata dalam hatinya, trio ini luar biasa dan semuanya membuatku bersemangat. Aku harus bertahan lebih lama. Ya, setelah itu terjadi cak-cek-cuk antara mereka bertiga. Dan karena hal inilah, si Liunian berhasil membuka profesi tersembunyi Kaisar Manusia. Kali ini sistem mengatakan selamat karena telah mempelajari teknik budidaya rahasia kolam anggur dan hutan daging tingkat dasar. Dalam waktu 72 jam setelah budidaya ganda teknik ini, jarak budidaya akan menjadi 2 kali lipat. Selamat juga atas pemahaman tentang teknik rahasia kultivasi Barbarian Rare Treasure tingkat awal. Teknik ini memungkinkan Liunian untuk mengaktifkan artefak sebanyak 3 kali secara instan tanpa perlu menunggu. Namun artefak akan rusak setelah penggunaan. Dengan kondisi yang ada membuat Liunian berkata dalam hatinya, setelah malam romantis aku juga membuka profesi tersembunyi dan mempelajari keterampilan baru, tapi ini terasa begitu nyata hingga aku merasa sedikit lelah. Tak lama kemudian ada salah satu gadis mengatakan kepada Liunian, Raja, ada berita buruk. Shen Gongbao membawa seorang ke makam kekaisaran Xuan Yuan dan mengatakan bahwa dia akan berdiskusi dengan saudari perempuannya di aula Xuanzeng. Atas kondisi ini membuat Liunian bingung tentang siapa Shen Gongbao, hingga akhirnya dikatakan bahwa Shen Gongbao itu bukan orang baik. Dia bukan hanya pengkhianat dunia peri, tapi juga berkolusi dengan sekte iblis. Kemudian si gadis merah berkata kepada Liunian, yang mulia, saya akan menggunakan teknik penyembunyian sekarang. Iya, kini juga sosok dari si Liunian pun berhasil mendapatkan itu. Liunian kini tidak terlihat sama sekali, dan bahkan nafasnya juga tidak terlihat sama sekali. Dengan kondisi ini membuat si gadis merah kini mendapatkan pesan dari gadis hijau, kakak cepat pergi ke aula Yizeng. Kalau tidak, Shen Gongbao akan mulai curiga. Tibalah mereka di aula Yizeng.
Di sana Shen Gongbao berkata, Sudaji sudah lama tidak bertemu. Sudaji pun kesal dan berkata, Shen Gongbao, kau juga telah membantu raja. Namun itu adalah tata raja. Kau tak boleh keterlaluan untuk mengambilnya. Di sini penjaganya pun lantas menghadapi Sudaji sambil berkata, Iblis rubah dikalahkan dan mengambil tindakan melawan raja baru dunia iblis, Tuan Shen. Sudaji yang mendengar hal itu kemudian lantas kesal dan langsung menghempaskan penjaga begitu saja. Setelah terhempas, penjaga pun berkata, tunggu sebentar. Tuan Shen telah mengambil alih pengoperasian game. Jika Anda ingin memanen akumulasi manusia, Anda harus mendengarkan Direktur Shen dan jangan bersikap kasar. Tenang dulu dan dengarkan apa yang dikatakan. Sudaji menyuruh Shen untuk cepat-cepat mengatakan itu. Shen kemudian berkata, Sudaji, roh jiwa di Xin telah menghilang selama 1000 tahun. Tidak disangka, kau masih begitu setia. Sudahlah, urusan penting lebih utama. Di dalam hatinya dia juga berkata, rubah ini telah ditekan di sini selama ribuan tahun dan tidak mengabaikan budidayanya. Lebih baik memenangkannya sebanyak mungkin. Di sini sebelum kita melanjutkan ini, perlu diketahui jika sejak Yuanzi Tianzun memutuskan untuk membuka daftar dewa lagi, Xi dan Jiang Zia merancang permainan Glory to Hegemony untuk mengangkut manusia ke dunia kecil melalui helm untuk mengalami dan memilih bakat yang bisa naik ke dunia peri. Manusia yang memasuki game akan meninggalkan avatarnya atau terus hidup di dunia nyata. Selain itu, para dewa yang mendengar berita tersebut mempercayakan impian mereka kepada keturunannya, meminta mereka untuk memilih anggota keluarga yang luar biasa dan membawa sejumlah besar uang untuk bergabung dalam game guna mengembangkan keabadian. Karena game ini mengambil inspirasi dari banyak game populer dan juga sangat nyata, termasuk aspek-aspek itu. Jadi, begitu online, hampir 1 juta pemain berdatangan. Berdasarkan mekanisme game asli yang ditetapkan oleh Jiang Zia, jika pemain mati dalam permainan, selama esensinya tidak hancur, dia dapat dibangkitkan di titik kebangkitan tanpa membahayakan tubuh. Namun, sejak Shen Gongbao berkolusi dengan pemimpin kultus Tong Yao dan berhasil menyegel Jiang Zia, mekanisme permainannya pun juga telah disesuaikan. Shen Gongbao membuka jalan rahasia menuju dunia iblis di dunia kecil dalam game. Setelah iblis menyatu dengan dunia kecil, mereka berubah menjadi berbagai NPC dan diam-diam memanen serta melahap esensi manusia yang asli. Ketika hakikat manusia dikuasai iblis, inkarnasi di dunia nyata akan mengalami koma. Peta game didasarkan pada 9 gunung dan 8 laut sebagai latar belakang. Tingkat pertama adalah Gunung Tiwei, dan tingkat tertinggi adalah Gunung Sumeru. Untuk mengendalikan wilayah atas dunia kecil dengan lebih baik, Shen Gongbao ini mengundang 7 monster Meisan, Daoren Douba, dan Jinling Shengmu untuk menjaga dunia kecil game tersebut. Sampai saat ini, mayoritas pemain masih berada di lapisan pertama, Gunung Tiwei. Hanya sebagian kecil pemain yang telah memasuki lapisan kedua Gunung Xiangbi. Namun, mereka telah diblokir oleh iblis dan banyak orang di kota terjebak dalam salinan yang mereka buat. Esensi mereka juga telah tersedot secara pelan-pelan. Kemudian Shen Gongbao dengan sombongnya mengatakan, Jiang Zia telah aku jebak dan disegel. Yuanzi Tianzun saat ini sedang dalam masa pertapaan. Setidaknya selama 1000 tahun, waktu ini cukup bagi kita untuk memindahkan seluruh umat manusia dari alam semesta ke dunia kecil ini untuk memanen esensi mereka. Esensi ini dapat sangat meningkatkan kemampuan kita untuk keluar dari penghalang dan memaksa penyelamat sekte surgawi untuk menyatukan 3 alam. Impian kita sudah dekat. Dengan kondisi yang ada, Membawa Suchen berkata dalam hatinya, bagaimana ini? Ini sama sekali bukan game. Ini sebenarnya adalah dunia kecil tempat Yuanzi, Tianzun, dan Jiang Zia bekerja sama. Shen Gongbao juga menyegel Jiang Zia dan mengambil hak pengoperasiannya. Oleh karena itulah, beberapa NPC dalam game adalah iblis dan dewa sungguhan yang berpura-pura menjadi dewa. Dan Suchen sebenarnya adalah reinkarnasi dari kaisar, keturunan keluarga immortal yang tergila-gila pada emas, dan saat ini pantas saja ayah serta yang lainnya tidak sadarkan diri. Setelah itu Shen Gongbao mengatakan kepada Sudaji, aku ingat Kaisar Xin berkata sebelum kematiannya bahwa dia akan bereinkarnasi setelah ribuan tahun. Esensi kaisar manusia sangatlah berharga. Jika esensi jiwanya tertelan, tingkat kultivasi juru selamat Tong Tian dapat ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Betapapun tergila-gilanya kau tetap harus mengetahui pentingnya itu. Kini juga Sudaji berkata,
Shen Gongbao, tidak ada kelainan di makam Xuan Yuan baru-baru ini. Bahkan jika raja bereinkarnasi, dia tidak akan membawa kenangan masa lalu, apalagi datang ke sini. Bisa dikatakan Sudaji tengah menyembunyikan akan sosok dari yang mulia itu. Kemudian juga Shen Gongbao berkata, kalian bertiga iblis dari makam Xuan Yuan telah terperangkap di Huanglu, di dunia peri selama ribuan tahun. Saat kalian membantu menemukan reinkarnasi Kaisar Xin, pemimpin Tongtian akan menemukan cara untuk membebaskan kalian bertiga. Setelah itu Shen Gongbao berlalu pergi karena dia akan berpatroli di peta area yang lain. Dia tidak mau membuang waktunya di sini. Kemudian setelah Shen Gongbao pergi, sosok dari Su Chen pun kini berhasil kembali dalam keadaan normal. Di sana mereka semua pun berkata, kita tak bisa lagi membiarkan Shen Gongbao, Mei San dan 7 monster mengendalikan game. Jika tidak, jutaan orang tak hanya akan mati saat memainkan game tersebut, tapi dunia iblis juga akan datang ke dunia yang asli. Su Chen pun kini mengatakan, aku akan menggunakan kaisar manusia untuk berlatih dengan baik dan menyelamatkan ayahku. Aku akan pergi ke Jiangxia untuk menghentikan konspirasi Shen Gongbao. Dengan kondisi yang ada pun, semuanya pun sangat bersumpah untuk melayani raja mereka sampai mati. Kemudian salah seorang gadis berkata, yang mulia, segel batu giok emas ini milik Anda, milik raja. Hanya mereka yang punya darah kaisar yang punya wewenang untuk membukanya. Liu Nian yang mendengar hal itu kemudian berkata, apakah ini peninggalan Raja Yu? Aku ingin tahu harta apa yang bisa ditemukan. Liu Nian kemudian bergegas mengatakan, aku adalah kaisar manusia, segel giok bukalah. Tiba-tiba itu lantas terbuka begitu saja. Dan kini Liu Nian bingung apakah isi dari sebenarnya. Dan tidak disangka itu adalah sebuah pedang. Sistem kemudian berkata, selamat kepada pemain yang mendapatkan King's Jet Seal, sebuah item langka. Item ini adalah simbol identitas raja. Prop ini adalah item yang terikat dengan jiwa dan tidak akan dijatuhkan meskipun pemainnya mati. Ketika pemain mencapai level 20, dia dapat membuka kembali Jet Seal. Kini dengan kondisi yang ada, membuat Liu Nian tampak bingung. Pedang ini berkarat. Namun si gadis berkata, jika garis besar ini terlihat seperti pedang naga dan poinik yang biasa dipakai raja. Pedang naga dan poinik yang tajam dapat menghancurkan jutaan pasukan musuh. Namun, dibutuhkan bahan-bahan langka dalam jumlah besar untuk mengaktifkannya. Kali ini si gadis juga akan mengirimkan daftar materi kepada Yang Mulia. Liu Nian pun kini berkata, tampaknya untuk saat ini tidak akan kugunakan. Namun aku punya AK-47. Aku harus meningkatkan upayaku untuk mengalahkan monster dan naik level selagi aku punya buff. Ya, Sudaji mulai mendekat sambil berkata, Yang Mulia, apakah Anda akan meninggalkan makam Xuan Yuan sekarang? Kita bertemu lagi setelah lama berpisah dan aku tidak tega meninggalkanmu. Liu Nian yang mendengar hal itu kemudian berkata, aku akan kembali secara teratur untuk berlatih bersama dengan kalian dan juga untuk meningkatkan buff latihan. Dan dengan kondisi yang ada, Sudaji berkata, bagus sekali, aku bisa melayani raja lagi. Aku juga akan berlatih dengan rajin, menerobos larangan makam Xuan Yuan secepat mungkin dan membantu sang raja. Setelah itu Liu Nian mencoba untuk berteleportasi namun dia gagal. Dia kini berkata, ini aneh, desa pemula bisa diteleportasi 1 jam sekali, kenapa tidak bisa diteleportasi saat ini? Si gadis berkata, makam Xuan Yuan terlalu jauh dari desa pemula dan tidak dapat untuk diteleportasi. Liu Nian yang mendengar hal itu kemudian berkata, apakah aku akan terjebak di sini? Bagaimana aku bisa mengalahkan monster dan naik level? Si gadis berkata, jangan khawatir Yang Mulia. Segel giok Anda punya fungsi teleportasi. Selama Anda mengucapkan teleportasi, segel giok di dalam hati Anda dapat mencapai tujuan Anda. Liu Nian paham akan hal itu. Dan tanpa cap-cip-cup lagi, Liu Nian pun kini berhasil untuk teleportasi dan para gadis mengucapkan salam perpisahan mereka. Singkatnya tibalah Liu Nian di desa pemula Gunung Tiwei. Di sana, Liu Nian berkata, akhirnya aku bisa kembali ke desa pemula. Aku akan farming dan naik level. Tak disangka, saat kemudian tiba-tiba para pasukan bergegas menyerang ke arahnya sambil berkata, ini jam 12 siang dan bos sudah di-repres. Saudaraku, cepatlah. Dan ternyata para pasukan itu tidak mengincar hasil Liu Nian. Mereka tengah fokus untuk memburu sesuatu sehingga membuat Liu Nian lantas bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Tak cuma para pasukan itu, ada seorang gadis cantik yang juga langsung menyerobot ke tempat itu. Dengan kondisi ini membuat Liu Nian tampak terpana. Gadis itu mulai menatap ke arah si Liu Nian. Tidak tanggung-tanggung, aksi gadis itu tadi benar-benar cepat sehingga membuat banyak orang
kini lantas tertinggal di belakangnya. Liu Nian yang melihat hal itu kemudian berkata, bidang pandangnya luar biasa. Gadis itu punya badan yang cukup bagus. Itu juga tadi adalah sayap angin petir. Itu adalah barang langka tipe kecepatan yang sangat langka dalam item. Banyak pemain kelas atas menggunakannya. Yah, kemudian kita pun diperlihatkan dengan keadaan yang tengah diburu oleh para manusia ini, di mana mereka tengah menghadapi alien ginseng tree spirit dengan level 14 iblis Vaseroh. Alien ginseng tree spirit adalah akar spiritual bumi. Dikatakan bahwa pohon itu mekar dan menghasilkan buah setiap 3000 tahun. Dibutuhkan 3000 tahun lagi untuk matang. Buahnya adalah bahan obat yang berharga untuk Ascian. Yah, kini para manusia mengatakan sudah melakukan serangan, tapi ini tidak berhasil untuk mengalahkannya. Di sana dari kejauhan, Liu Nian berkata, bos di peta liar pasti bisa menjatuhkan bahan-bahan langka. Mari, aku akan observasi pertempurannya terlebih dahulu. Di sana si gadis tadi pun lantas langsung menyerang dengan menggunakan pedangnya itu. Tebasan dilakukan hingga membuat efek cukup signifikan terjadi di sana. Si gadis di sini sadar meskipun dia 2 level lebih rendah dari iblis ini, dia masih bisa mengatasinya. Liu Nian yang tahu akan hal itu pun kini sadar jika ilmu pedang gadis ini tidak terlalu buruk. Ya, saat kemudian Liu Nian datang ke sana. Dan secara mengejutkannya akar dari tumbuhan itu bergegas untuk menangkap kedua orang itu, yaitu Liu Nian dan sang gadis. Mereka berdua pun kini saling berdempetan. Liu Nian tak tahan dengan apa yang tengah terjadi ini, sehingga dia pun tampak semakin mencoba untuk mengatasi itu. Si gadis saat ini juga terkejut dengan senjata yang tersembunyi yang seakan-akan menempel di perutnya dari sosoknya Liu Nian itu. Liu Nian pun semakin merasa tidak nyaman dengan apa yang tengah terjadi ini. Saat ini terjadi, sosok dari gadis mengatakan, tunggu, apakah ini buah ginseng? Kenapa rasanya mau meledak? Tiba-tiba saja ledakan pun terjadi di sana, dan kini sosok dari Liu Nian pun lantas langsung terbuka bajunya. Dia kini berkata kepada gadis itu, pikirkan dengan cepat, senjata ajaib apa yang ada di tubuhmu. Kita tak punya banyak waktu, gelombang ledakan kedua akan datang. Kini gadis mengatakan, di leherku ada sebuah kalung ajaib bernama bulu poenik yang bisa membantu kita keluar dari kesulitan. Tapi saat ini aku tidak bisa mengaktifkannya. Liu Nian yang tahu akan hal itu kemudian menegaskan, serahkan pada aku. Aku punya cara untuk mengaktifkannya. Ya, Liu Nian pun benar-benar mencoba untuk melakukan itu. Dan dengan aktifnya senjata itu membuat banyak orang pun kini sangat terpana. Mereka mengatakan bukankah itu senjata magis yang baru saja digunakan Nona Fang. Ya, tanpa banyak bacot lagi, Liu Nian berhasil untuk mengaktifkan serangan telak sehingga membuat hancur tubuh dari tumbuhan tersebut. Orang-orang pun sangat terkejut dengan apa yang tengah terjadi itu. Dan bahkan kali ini tumbuhan pun sudah kehilangan naluri hidupnya. Dengan kondisi yang ada, orang-orang kini berkata, sialan, bahkan yang bermutasi pun bisa terbakar sampai mati dalam 2 pukulan. Bos luar biasa, senjata magic itu luar biasa. Dengan kondisi yang ada membuat Liu Nian pun kini mendapatkan pemberitahuan selamat kepada pemain Liu Nian atas keberhasilannya mengalahkan pohon ginseng aneh mutan, mendapatkan buah ginseng kali 5, kristal ungu kali 5, dan 66.666 koin. Level sudah meningkat dari 9 ke 12. Liu Nian mendapatkan 1 bintang mutasi dan 15.000 poin pengalaman sebagai hadiah. Dengan kondisi yang ada membuat gadis pun berkata, dia ini sangat kuat, bahkan bisa menembakkan 3 kali berturut-turut. Di sana juga tanpa diduga ada si sosok mantannya Liu Nian yang tengah bersama selingkuhan. Selingkuhan berkata, Liu Nian orang miskin sangat beruntung. Ada begitu banyak harta karun dan kita harus bergegas mengambil itu. Di tengah kondisi yang ada ini, para manusia pun kini semakin terpesona akan Liu Nian itu. Dan kini banyak dari mereka yang juga berpikiran negatif. Si botak di sana bahkan mengatakan ada yang salah dengan ini. Pria itu pasti menyembunyikan senjata magis yang bisa mengaktifkan senjata magis itu secara instan di mulutnya. Yah, si gadis mulai mengerti akan sesuatu. Dia juga mungkin menyadari jika ini berasal dari mulut itu. Di sini tanpa sepengetahuan orang-orang, Liu Nian telah punya kemampuan Rare Treasure di mana dapat mengaktifkan senjata magis 3 kali secara instan. Tapi kemudian
Benda itu pun hancur begitu saja. Ya, kalung itu hancur begitu saja. Liu-Nian sangat terkejut akan hal itu, namun banyak para gadis yang kini mengatakan jika Liu-Nian merupakan pahlawan mereka. Dan dengan kondisi yang ada ini juga membuat Fang lantas berkata, "Benar, aku bisa mengetahui rahasianya melalui ciuman, dan dia mungkin tidak akan menolak." Ya, si Nona Fang bergegas untuk menuju ke arah sosoknya Liu-Nian itu. Di sini Liu-Nian tampak sangat merasa aneh, tapi seketika saja Liu-Nian mendapatkan kesempatan yang tidak terduga, di mana dia mendapatkan kecupan yang hangat. Dia bingung tentang apa yang terjadi ini, dan bahkan kelakuan mereka pun membuat banyak pihak tampak sangat iri. Setelah melakukan semua itu, si gadis pun berkata, "Aneh sekali, aku mencari kemana-mana dan tidak menemukannya." Di sini meski barangnya telah rusak itu kalung tadi, si gadis tetap berkata kepada Liu-Nian, "Kau baru saja memblokir ledakan untukku, dan peralatan itu rusak. Kita bisa pergi ke rumah lelang Bahua untuk melihatnya." Di sini Liu-Nian berkata, "Gedung Bahua. Setiap barang di sana harganya mulai dari $1 juta." Gadis berkata, "Anggap saja ini hadiah terima kasihku, dan kembali ke apartemen bersamaku untuk berganti pakaian." Di sini dalam hatinya, si gadis pun berkata, "Aku sangat kesal. Aku tak hanya kehilangan sebuah kecupan pertamaku, tapi aku juga tak bisa menemukan apapun. Aku tak bisa melupakan ini begitu saja. Aku harus mencari di setiap bagian tubuhnya Liu-Nian itu. Pria ini pasti akan kutaklukan hari ini." Singkatnya tibalah mereka di kediaman si Nona Fang. Liu-Nian pun lantas berkata, "Luas ini pasti beberapa ribu hektar, sebuah villa besar di area VIP." Liu-Nian kemudian lantas berkata dalam hatinya ketika masuk, mata uang game dan mata uang Huazia sebanding. Rumah ini membutuhkan puluhan juta mata uang Huazia. Benar-benar kaya raya. Pantas saja ayahku mengatakan bahwa game ini bisa membantuku mendapatkan uang untuk hadiah. Ya, di kamar tidur utama, Liu-Nian tampak sangat bahagia. Setelah itu tanpa diduga, si Nona Fang berkata kepada Liu-Nian, "Aku sangat lengket karena pertarungan tadi, jadi aku akan mandi dan kau harus menunggu di sini untuk beristirahat." Si gadis pun kini bergegas untuk mandi, dan dia pun kini tengah melakukan aksinya. Liu-Nian yang tengah menunggu kini hanya bisa berharap akan kejadian. Di sana si gadis pun berkata, "Untung saja aku pernah membeli sekotak dupa ekstasi di area VIP sebelumnya. Setelah pria itu nanti pingsan karena menghirup aroma ini, aku akan memeriksa tubuhnya itu." Ya, singkatnya dia pun telah selesai mandi. Fang berkata kepada si Liu-Nian, "Masih ada waktu sebelum rumah lelang gedung Bahua dibuka." Ya, dengan adanya pemandangan ini membuat Liu-Nian tampak sangat terpesona. Di sana si gadis menunjukkan kakinya yang begitu bagus, sehingga membuat Liu-Nian tampak tidak bisa menahan itu. Si gadis kemudian berkata, "Tidakkah kau ingin mendekat dan mencoba merasakannya?" Liu-Nian pun bergegas untuk melakukan itu. Dan dengan kondisi yang ada, Liu-Nian tak tahan dengan aromanya, sehingga dia pun lantas langsung menangkap tubuh dari gadis itu. Kini si gadis bertanya-tanya kenapa pria ini tidak pingsan. Dan dia pun akhirnya teringat akan sesuatu ketika dia membeli barang ini. Saat itu dia menanyakan kepada manajer toko, "Apakah Anda menjual barang tambahan jenis yang dapat membuat lawan pingsan dan membiarkan dia berada di bawah kendali?" Penjaga toko mengatakan, "Gadis kecil, ini tak cuma dapat membuat pingsan, ini juga membuat pria akan jadi lebih kuat dari apa yang kau harapkan." Bisa dikatakan si gadis sudah salah paham. Si gadis bukan membeli obat bius, tapi dia membeli obat ramuan pemacu hasrat para lelaki. Ya, Liu-Nian benar-benar mendapatkan kesempatan emas, sehingga membuat si gadis tampak teriak kesakitan sambil menikmati itu. Ya, saat kemudian ledakan terjadi sebagai bentuk dari kebersamaan mereka. Waktu kian berlalu dan kini tiba di hari kedua, di mana saat ini si gadis pun mulai berkata, "Sial, rahasianya tidak terungkap dan aku terlibat di dalamnya, dan butuh waktu 6 jam penuh untuk lebih stabil." Dengan kondisi yang ada, membuat si gadis tampak kesal terhadap Liu-Nian. Apa gunanya bersikap lembut sekarang? Mulai sekarang kau akan menjadi menantu keluarga Fang kami.
Ya, kitab kebajikan lelaki pun kini disediakan. Si gadis juga menegaskan dengan lantang, bagaimanapun mulai sekarang kau adalah milikku. Jika aku menemukanmu tidak setia, aku akan melakukan sesuatu yang kejam kepadamu. Setelah itu terjadi, Fang Er juga berkata, ini sudah larut, ayo pilih satu set pakaian baru dan ganti baju. Sudah waktunya kita pergi ke gedung Bahua untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Dan ketika tengah melangkah, si gadis pun kini tak sanggup melangkah karena lututnya masih belum normal. Si gadis pun menyalahkan Liu Nian atas semua kejadian ini. Dengan kondisi ini, si gadis tak jadi ikut. Dia berkata kepada Liu Nian, pergilah dan ambil kartu ini. Ada limit 100 juta di kartu itu. Liu Nian pun kini berkata, oke, baiklah kalau begitu. Dalam hatinya, Liu Nian juga berkata, sialan, kartu Black Gold legendaris limit 100 juta. Benar saja, ini Nona Fang. Nona Fang pun akan beristirahat, sedangkan Liu Nian bisa membelikan apapun yang dia sukai. Liu Nian kini berkata dalam hatinya, meskipun aku tak suka makan makanan lunak, aku hanya bisa melakukan ini demi keselamatan ayahku. Sedangkan bagi si gadis, dia pun berkata, tadi malam cukup menyenangkan. Pria ini sangat kuat. Mungkin jika dilatih bisa menjadi bantuan bagi keluarga Fang. Singkatnya, tibalah kita di cabang Bahua di Gunung Tiwi. Ini merupakan kamar dagang pertama dunia kemuliaan. Banyak orang ada di tempat itu. Di sini, Liu Nian dengan tampilan yang agresifnya mengatakan dalam hati, hanya biaya masuknya saja sudah 1 juta. Ini ke dunia para orang kaya. Namun saat kemudian dia juga melihat adanya kedua musuh abadi dari Liu Nian yang tengah hadir di tempat itu. Di sana Cao lantas berkata, orang miskin yang tak beruntung ini masih ingin masuk ke gedung Bahua, bahkan tak bercermin dengan air kencing untuk melihat dirinya sendiri. Di sana juga Bici mengatakan, melihat penampilannya yang lusuh, ada baiknya aku mengikuti kakakku ini, kalau tidak seluruh hidupku akan hancur bersamanya. Dengan kondisi yang ada, membuat sosok dari si Liu Nian berkata, sepasang manusia sampah ini bakalan melihat apa yang harusnya mereka ketahui. Kemudian pegawai mengatakan kepada Liu Nian, apakah Anda datang ke gedung Bahua untuk berpartisipasi dalam pelelangan? Anda perlu memverifikasi bahwa asetnya melebihi 10 juta sebelum Anda dapat masuk. Dengan kondisi ini, Liu Nian berkata dalam hatinya, Fang King Er itu, aku akan menghabiskan banyak uang hari ini. Mari kita cari cara untuk menebusnya secara perlahan di masa depan. Di saat Liu Nian akan masuk, Cao mengatakan, masuklah ke dalam. Pria malang, jika kau bisa masuk setengah langkah ke gedung Bahua hari ini, aku Jin Cao akan streaming makan kotoran. Dengan kondisi ini, membuat Liu Nian pun kini mulai semakin melangkah maju. Dan para penonton kini tahu jika akan ada pertunjukan bagus untuk disaksikan. Saat kemudian, Liu Nian menunjukkan sebuah kartu goldnya di hadapan semua orang, sehingga membuat semua orang pun tampak sangat tak menyangka. Ini merupakan black card yang luar biasa. Bahkan jumlah penggunaan minimum black card ini adalah 100 juta. Kini orang-orang bertanya apakah mungkin dia sebenarnya adalah orang kaya yang rendah hati dan tersembunyi yang legendaris. Di saat banyak orang memuji itu, Cao dan juga si Bici tidak ingin mengetahui fakta itu. Mereka menegaskan jika itu pasti palsu. Petugas botak bergegas memeriksa kartu itu dan menegaskan kepada Liu Nian, jika ini palsu kau akan mati. Dan saat kemudian tanpa diduga, verifikasi berhasil untuk dilakukan. Dan petugas botak tampak merasa malu. Dia mengatakan, Tuan Liu, silakan ambil jalan VIP di sini. Dan di detik berikutnya, petugas botak mengatakan kepada si Cao, jangan berisik di depan pintu Bahua. Jika ingin makan kotoran, pergi ke toilet umum di seberang. Kau hampir membuatku menyinggungnya. Cao dan juga Bici pun mulai malu di tempat itu. Kemudian, mereka pun juga mencoba untuk melangkah masuk ke dalam. Ketika mereka mencoba melangkah seperti itu, petugas botak mengatakan jika mereka tidak bisa melalui jalur VIP dan harus mengantri di sana, karena ini merupakan kartu golden card biasa. Dan dengan apa yang terjadi, mereka berdua harus antri sangat panjang. Bici kini mengatakan, tanpa diduga, Tuan Muda Jin bahkan tak memenuhi syarat untuk berjalan melalui jalur VIP. Dan wajahnya ditampar habis-habisan oleh Liu Nian, sang pecundang.
Tidak. Aku harus menemukan seorang yang lebih mampu daripada Tuan Jin Chao ini. Sementara itu di dalam rumah lelang, si Liu Nian berkata dalam hatinya, "Kudengar setiap bulan operator akan melelang harta rahasia seni bela diri Ling Zi. Tapi hari ini sepertinya bukan waktu lelang yang khusus." Di sana, Jin Chao juga sudah tiba di kursi belakang. Dia berkata, "Anak itu tadi pasti memungut kartu di jalan atau mencurinya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mempunyai kartu yang semacam itu?" Tak lama kemudian host mengatakan, "Para tamu yang terhormat harap bersabar. Pelelangan Bohua akan segera dimulai. Ini bukan sekedar host biasa, ini merupakan pemilik gedung Bohua." Di sana, dia pun menunjukkan sebuah item lelang pertama, Ice Jet Intense Cauldron, senjata magis tingkat tinggi yang dibuat dengan mengekstraksi esensi dari berbagai wangian yang harum. Saat digunakan dalam pertempuran, 50% volume darah dapat segera dipulihkan dan waktu cooldown adalah 0,5 jam. Harga awalnya adalah 1 juta koin Huaxia dan setiap kenaikan harga tidak boleh kurang dari 100.000. Orang-orang mulai melakukan penawaran yang sangat serius. Di sana tanpa diduga, Jin Chao berkata, 2 juta untukku. Aku ingin Ice Jet Intense Cauldron ini sebagai hadiah untuk pacarku. Aku tidak seperti seorang yang memberikan hadiah total 30.000 yuan kepada pacarnya dalam 3 tahun. Si Bici pun sangat terharu akan hal itu. Dan di tengah kondisi yang ada, Jin Chao berkata dalam hatinya, "Datang dan bersainglah denganku, Liu Nian. Jika kau berani menggunakan kartu curian itu, kau akan mati, karena kau tak dapat menggunakan kartu itu." Tapi tiba-tiba, Liu Nian pun menambahkan sebuah nominalnya sehingga menjadi 4 juta. Orang-orang kini berkata, "Apa? 4 juta? 2 kali lipat harga yang diminta. Dia layak menjadi orang kaya dengan black car." Semua orang mulai komen akan hal itu. Mereka merasa jika harganya tidak sepadan dengan benda itu. Dan akhirnya tidak ada yang mau menawar lebih tinggi lagi, sehingga 4 juta terjual begitu saja. Si gadis pemilik mengatakan, "Selamat kepada pembeli ini. Sekarang mari kita lihat lot kedua." Ya, setelah itu sosok dari Liu Nian menerima item tersebut. Liu Nian berkata dalam hatinya, "Item ini dapat memulihkan darah selama pertempuran, dan aku dapat mengaktifkannya 3 kali berturut-turut terlepas dari cooldownnya itu. Aku menghabiskan 4 juta untuk item penyelamat jiwa." Di tengah kondisi yang ada ini, sosok dari si Bici malah mengatakan dalam hatinya, "Mungkinkah Liu Nian terstimulasi oleh kata-kata saudara Chao dan kemudian ingin memberikan hadiah itu kepadaku?" Singkatnya, beberapa putaran penawaran terjadi. Saat ini, si Liu Nian tahu jika ternyata ini bukan pelelangan khusus, jadi tidak ada barang yang bagus. Barang-barang ini tak bisa dipadukan dengan keterampilan rare treasure miliknya. Dan saat kemudian ada sebuah barang terakhir yang akan diperjualbelikan. Ini merupakan harta karun yang ditawarkan sebagai akhir dari lelang ini. Jiu Yao Chang Dragon Robe ada di atas panggung. Dengan kondisi ini membuat sosok dari Liu Nian mulai terkejut. Kemudian gadis pemilik berkata, "Tawaran awal adalah 3 juta yuan dan setiap kenaikan tawaran tak boleh kurang dari 100.000 koin Huaxia. Jubah ini terbuat dari untayan emas murni dan tulang naga. Ia punya serangan fisik dan pertahanan fisik, serta punya kinerja menyerang dan bertahan yang sangat baik." Orang-orang mulai berkata, "Iya, jubah ini adalah perlengkapan serbaguna, dapat dipakai oleh warrior dan mage. Sial, bukankah mungkin untuk menahan semua kerusakan bos saat memakainya?" Lin yang tahu jika ini sangat menarik sekali. Orang-orang mulai melakukan penawaran. Ada 3,5, ada 5 juta, dan kini Chao mulai memberanikan diri menawar 5 juta. Dengan kondisi ini, membuat orang-orang pun kini mengatakan, menghabiskan banyak uang, kakak Chao memang yang paling berani. Tapi saat kemudian, Liu Nian pun menawarkan 10 juta. Semua orang pun tampak terkejut mendengar hal itu. Orang-orang kini semakin berkata, "Dia sungguh gila. 10 juta. Dia menggandakan harga yang diminta lagi. Uang di dunia kecil game ini dan uang di dunia nyata adalah 1:1. 10 juta koin Huaxia itu adalah hal yang sangat banyak. Berapa banyak masa hidup yang diperlukan untuk mendapatkan itu?" Di sini, si gadis pemilik berkata dalam hatinya, "Aku tak menyangka akan bertemu dengan seorang dermawan besar seperti pria ini di lelang yang biasa. Liu Nian, aku pasti tak akan melepaskan ikan besar ini." 10 juta pun kini terjual begitu saja.
Dan kini, Liu Nian menegaskan kepada Chao, lihatlah, inilah orang kaya sejati. Kau tak memenuhi syarat untuk menawar denganku. Di sini juga Liu Nian berkata dalam hatinya, tunggu saja, ini baru permulaan bagiku. Aku akan membalaskan penghinaan yang aku derita. Kini juga, sosok dari si gadis alias si Bici berkata, Liu Nian sebenarnya punya kekayaan lebih dari 10 juta dan punya black car. Apakah dia lebih hebat dari saudara Chao ini? Ya, aku harus bisa mendapatkan Liu Nian kembali dengan pesonaku. Beberapa saat kemudian kita pun diperlihatkan dengan keadaan di ruang ganti gedung Bahua. Di sana, Liu Nian telah menggunakan set Jiu Yaochang Dragon Robe yang sangat pas di badan dan terasa nyaman. Saat kemudian datanglah si Bici di sana yang lantas mengatakan, Kakak Nian, aku kemarin salah, beri aku satu kesempatan lagi. Liu Nian kemudian lantas berkata kepada si Bici itu, bukankah kau pergi dengan Jin Chao? Mengapa kau mencoba kembali padaku? Meski mendengar hal itu, Bici tak menghiraukannya. Dia mendekatkan tubuhnya kepada si Liu Nian sambil berkata, aku salah. Lihatlah, anniversary ketiga kita. Kita belum bersenang-senang. Aku akan memberikanmu pelayanan khusus malam ini. Di tengah kondisi yang ada, si gadis juga berkata dalam hatinya, anak lelaki polos ini, menyerahlah dengan patuh. Setelah aku menaklukkannya malam ini, aku akan mencari cara untuk mengambil black car itu. Saat itu terjadi nanti, menjadi wanita terkenal bukanlah lagi mimpi. Kini dengan kondisi ini membuat Liu Nian berkata dalam hatinya, apakah gadis ini mencoba menggodaku dengan trik kecil ini? Aku sudah melihat banyak sekali hal-hal besar sebelumnya. Tanpa pikir panjang, Liu Nian bergegas mencampakkan gadis itu sambil berkata, kau juga ingat kalau kita pacaran selama 3 tahun? Setiap kali aku ingin menyentuhmu, kau bilang aku harus menunggu setelah menikah. Tapi kau malah melakukan itu dengan si Chao. Tak lama kemudian, datanglah si gadis pemilik yang berkata, saya bertanya mengapa ruang ganti begitu berisik. Ternyata ada wanita sampah yang datang ke sini. Dengan kondisi yang ada, membuat Liu Nian tahu jika ini merupakan pemilik gedung Bahua, mengapa dia ada ke sini. Di sana, si gadis lantas langsung mendekatkan dirinya ke arah si Liu Nian sambil berkata, aku hanya ingin bertanya padamu apakah kau punya waktu malam ini. Liu Nian pun tahu jika gadis ini sangat menarik dan sosoknya si Bici telah terjatuh, tidak dihiraukan sama sekali. Tidak tanggung-tanggung, si gadis tadi juga lantas menerjang Bici begitu saja. Tak lama kemudian datanglah Chao yang kini mengatakan, aku tahu orang Malang itu mendapatkan black car di tengah jalan, sumber dananya tidak diketahui dan dia dicurigai melakukan penipuan. Kini juga, para penjaga mulai berkata kepada Liu Nian, seseorang mengeluh bahwa ada operasi legal di gedung Bahua kali ini. Mohon bekerja samalah dalam penyelidikan. Tuan Liu Nian, tolong tunjukkan black car Anda pada kami. Kami perlu memeriksa akunya. Liu Nian pun bergegas memberikan kartunya itu. Dan di tengah kondisi ini, Chao dan juga pacarnya itu tampak merasa berada di atas angin. Mereka menyangka jika tebakan mereka benar. Tapi saat kemudian para petugas mengatakan, ini telah diverifikasi bahwa pemilik akun kartu ini memang Tuan Liu Nian. Dan dengan kondisi ini Liu Nian berkata dalam hatinya, bagus, tampaknya Funky Air mengganti pemegang kartu tepat waktu. Kemudian petugas mengatakan kepada Chao, pelelangan di gedung Bahua sah dan sesuai dan pekerjaan telah selesai. Tuan Jin, lain kali Anda harus punya bukti kuat sebelum melaporkan. Jika Anda berani memfitnah orang lain lagi, kami harus membawa Anda pergi untuk ditahan. Chao pun semakin malu dengan apa yang terjadi ini. Chao kemudian mengatakan kepada Liu Nian, mengapa kau seekor lalat di selokan punya black car? Aku hanya tak ingin melihat kau berada di sini. Ya, Chao membentuk formasi penyerangan yaitu Switch Combat Equipment. Namun, Liu Nian berkata, waktunya mencoba perlengkapan baruku. Dan saat kemudian tiba-tiba sosok dari Chao langsung terlempar begitu saja karena serangan dari si gadis pemilik gedung. Si gadis berkata, jika kau terlalu banyak bicara, bahkan ambil tindakan di gedung Bahua, lain kali aku akan menindakmu di tempat dan membuatmu binasa.
Si Chow pun benar-benar menderita dan berkata dalam hatinya, sungguh aura yang kuat, bos wanita ini, aku tak mampu macam-macam dengannya. Kemudian Chow dan gadisnya pergi begitu saja. Tidak tanggung-tanggung, si gadis pemilik gedung kembali menerjang mereka berdua. Dan setelah sepi, si gadis mengatakan kepada Liu Nian, sekarang kau berhutang budi padaku, bagaimana kau ingin membalasnya? Liu Nian mengatakan, terima kasih bos wanita atas bantuanmu. Tapi bagaimana kalau aku mentraktirmu makan malam? Di sini, si gadis mengatakan, tidak perlu makan. Mengapa? Kau tak datang ke kamarku dan berbincang. Liu Nian hanya bisa berkata dalam hatinya, sial sekali. Aku baru saja melawan Nona Feng selama 300 ronde kemarin. Dan ini adalah hal yang melelahkan yang harus kulakukan lagi. Liu Nian coba mengatakan, tidak baik. Kakak seharusnya sudah menikah, bukan? Di sini, si gadis mengatakan, ini bukan tentang pernikahan, ini tentang kekagumanku padamu. Kemampuanmu sangat hebat dibanding orang-orang yang ada. Jadi aku tertarik padamu. Sebuah tiupan dilakukan oleh gadis itu. Sehingga dengan kondisi ini, Liu Nian mencoba untuk tetap tegar dan mencoba untuk kabur dari sana. Tapi tak diduga, si gadis langsung saja melahap sosok dari si Liu Nian itu. Kemudian si gadis bertanduk ini berkata dalam hatinya, aku baru saja mendapatkan kabar bahwa lelaki kecil ini mungkin punya senjata magis di mulutnya, dan aku di sini untuk berupaya mengambil itu. Namun ketika dia melakukan sebuah percumbuan, dia pun sadar ada aroma kakak perempuan di sana. Dia pun kini malah mengatakan, bukankah kakak perempuan telah tersegel di makam Xuan Yuan? Jika di sini ada baunya, pasti dia ada di sana. Kemudian si gadis kembali bereaksi lebih lanjut. Dia pun berkata kepada Liu Nian, izinkan hamba untuk melepaskan sedikit tekanan untuk Anda itu. Ya, kali ini dia benar-benar merasakan si Liu Nian, sehingga Liu Nian tampak sangat senang. Liu Nian pun tak mampu menahan itu lebih lama dan dia pun lantas langsung meledak seketika. Setelah melakukan hal itu, si gadis bertanduk berkata, apakah kalianku masih terasa bagus? Liu Nian membenarkan hal itu. Setelah itu si gadis berkata, Anda mungkin tidak punya alat komunikasi saat pertama kali datang ke dunia ini. Ada informasi kontakku di dalam itu. Jika Anda punya kebutuhan, Anda dapat menghubungi saya kapan saja. Saya akan menunggu Anda kapanpun. Dengan kondisi yang ada, membuat Liu Nian berkata, ternyata ada ponsel di dunia ini. Aku pikir itu adalah transmisi suara atau semacamnya. Kini, si gadis berkata, pria bangsawan sedang bercanda. Jimat transmisi suara telah lama dihilangkan. Transmisi suara jarak jauh dapat dilakukan dengan ponsel, dan jarak dekat dapat digunakan untuk mengirimkan pikiran secara langsung. Kini dia pun kembali mendekat ke arah si Liu Nian sambil berkata, apakah Anda perlu seorang sepertiku untuk mengajari Anda cara menggunakan pikiran itu? Tak lama kemudian tiba-tiba meledaklah sesuatu dari tubuhnya si Liu Nian, sehingga membuat si gadis pun tahu jika itu adalah segel giok kaisar. Liu Nian memang reinkarnasi Kaisar Xin. Kini dia pun berkata kepada si Liu Nian, menemparkan harta karun tersebut di luar akan menyebabkan bencana. Ini adalah cincin penyimpanan yang dapat menampung semua harta karun. Ini bukan cincin penyimpanan biasa. Ada formasi kecil di dalamnya yang dapat mengisolasi pikiran orang luar dari penyelidikan mendalam. Liu Nian pun kini berkata, terima kasih saudari. Di dalam hatinya si gadis berkata tidak perlu sungkan. Dan sebenarnya juga, dia ini merupakan kakak iparnya. Sayangnya, saudara perempuan dari gadis ini yang malang ditindas selama 1000 tahun. Dan cabang mereka juga menurun. Tak lama kemudian juga, sosok dari gadis berkata kepada Liu Nian, jangan khawatir, aku dan kamu masih punya sedikit hubungan. Dan aku tak akan mengganggumu. Tak cuma itu, si gadis juga berkata, yang terbaik adalah tidak berpikir membabi buta di depan orang-orang kuat. Kita semua akan merasakan pikiranmu ketika manusia berdoa kepada Tuhan dan menyembah Buddha. Mereka sedang menyampaikan pikiran itu. Dengan kondisi ini, keduanya semakin akrab dan semakin dekat. Setelah itu si gadis berkata, oke, jangan main-main lagi.
ada bahaya di mana-mana di kota perbatasan ini. Di sini ada buku manual kultivasi manusia panah. Belajarlah dari protagonis Han Pao Pao. Beruntung hari ini kau bertemu denganku. Jika tidak, kau bahkan tidak akan tahu bagaimananya untuk mati. Kini Liu Nian mengambil buku itu sambil berkata, "Terima kasih saudari, atas kebaikanmu aku akan menyimpannya di hatiku." Ngomong-ngomong, apakah ada informasi yang dijual di gedung Bahua? Aku ingin tahu keberadaan ayah dan sepupuku. Kini si gadis lantas berkata, "Memang benar, selain melelang harta karun, gedung Bahua kami juga akan menjual beberapa berita. Aku akan segera turun dan akan ada berita dalam beberapa hari." Liu Nian pun berkata, "Itu akan merepotkan saudari. Aku masih harus berlatih, jadi aku tak akan mengganggumu lagi." Kini si gadis pun menegaskan, "Kalau begitu aku tidak akan menahanmu. Awalnya aku ingin berbincang malam diterangi cahaya lilin denganmu itu." Tidak lama berselang datanglah sosok dari pria gendut yang berkata, "Aku bisa menemani gadis cantik ini, memegang lilin dan berbicara di malam hari. Aku punya banyak waktu." Namun sayangnya, dia pun ditolak. Kini si gadis lantas berkata, "Kau ini lagi dan lagi. Xiao Xiao Jiji, bosan aku denganmu, pergilah." Dia berkata kepada gadis itu, "Tuan King Qiu, selama kau bersedia menemaniku lain kali, aku akan memberimu harta kakek Zheng Qian." Namun, tetap saja si King Qiu menolak hal itu dan meludahi sosoknya Xiao Xiao. Dengan kondisi ini, dia pun mencoba untuk menelan ludah itu, namun dia pun tahu jika ini rasanya sedikit asin dan amis. Si gendut pun mulai merasa ada yang aneh. Dan dalam ketegangan yang semacam ini, Liu Nian hanya bisa untuk membisu. Dia pun sadar jika mungkin itu adalah benih-benih yang dia tanam. Setelah itu Liu Nian kembali mencoba melangkah, dan dia pun kini bertemu dengan si gendut yang lantas berkata, "Berhenti kau." Dengan kondisi yang ada membuat Liu Nian berkata dalam hatinya, mungkinkah dia tahu apa yang dia konsumsi tadi? Liu Nian sadar jika ada yang tidak beres yang akan terjadi. Si gendut kini menegaskan, "Manusia biasa sepertimu sebenarnya mampu menjadikan saudari angkat untuk melayanimu dengan sukarela." Liu Nian mulai tampak bersiap. Tapi tiba-tiba sosok dari gendut malah memohon dan berkata, "Jadi bagaimana kau memenangkan hati saudari King Qiu itu?" Dengan kondisi ini membuat Liu Nian berkata dalam hatinya, sulit untuk mengubah karakter si gendut itu. Kemudian Liu Nian lantas berkata, "Maaf, aku masih harus farming monster dan menaikkan level. Jadi, aku tidak akan menemanimu untuk saat ini." Mendengar hal itu, si gendut terus saja memohon. Namun, Liu Nian mengabaikannya. Kemudian si gendut berkata kepada Liu Nian itu, "Aku adalah anggota kamar dagang Tianxi, memiliki segala macam sumber daya untuk kultivasi seperti bahan-bahan langka dan harta spiritual." Kini Liu Nian berkata dalam hatinya, "Aku ingat kamar dagang Tianxi adalah pasar gelap bawah tanah yang terkenal. Jika orang ini bisa diurus, bukankah itu berarti aku akan mendapatkan pendukung tambahan di dunia ini?" Kemudian Liu Nian berkata, "Itu saja, tapi aku Liu Nian tidak kekurangan uang. Aku mampu membeli semua properti terbaik di gedung Bahua. Dan jika kau ingin belajar sesuatu dariku, setidaknya kau harus menunjukkan ketulusan terlebih dahulu." Kini dia pun memberikan beragam hadiah kepada sosok Liu Nian itu. Si gendut bahkan berkata, "Harga barang kami jauh lebih murah dibandingkan dengan gedung Bahua. Jadi aku mohon kau menerimanya." Liu Nian lantas berkata dalam hatinya, "Aku hanya menunggu kata-katamu. Benar saja pria kecil gendut ini punya banyak hal baik bersamanya. Semuanya berjalan sesuai dengan rencana." Si gendut pun kini lantas berkata, "Ini adalah jimat pemberi api dan ramuan percepatan yang berisi api ungu yang membakar langit, yang digunakan oleh Tai Sang Lao Jun untuk membuat ramuan yang dapat membakar roh jahat dan hantu menjadi abu. Ditambah dengan ramuan yang 10 kali lebih cepat, leveling bisa dilakukan dengan setengah usaha." Kini dia mohon kepada si Liu Nian untuk memberitahu tentang rahasianya. Liu Nian lantas berkata, "Ini ada buku. Buku ini mencatat cara-cara hubungan antara pria dan wanita, serta cara-cara berbagai postur tubuh. Sejak itu, monumen Qi telah digunakan untuk memberi manfaat bagi tubuh dan pikiran. Sebagai seorang guru,
Aku akan memberikannya kepadamu hari ini. Di sini si gendut lantas berkata, terima kasih guru atas bimbinganmu. Dia pun kini sangat senang sekali. Dan Liu Nian lantas berkata dalam hatinya, untungnya aku mampu untuk menipu si gendut itu. Beberapa waktu kemudian Liu Nian pun tiba di Spirit Tree Forest. Di sana dia pun berkata, monster serigala di Spirit Tree Forest menyerang secara berkelompok di malam hari. Pasti ada lebih dari satu saat ini. Ya, kini Liu Nian telah menggunakan ramuan percepatan. Dia menghadapi para monster itu dengan tenangnya. Tak lupa dia menggunakan pedang satu gerakan untuk mendapatkan beragam hadiah. Sistem pun kini berkata selamat kepada pemain yang telah mencapai level 20. Fungsi transfer profesi baru telah dibuka. Pemain dapat pergi ke lobi untuk konsultasi detail. Dengan kondisi yang ada, Liu Nian lantas berkata, jimat api yang diberikan oleh Xiao Xiaoji sangat bagus. Jika dipasangkan dengan ramuan percepatan, gelombang ini sebenarnya sudah ditingkatkan menjadi 5 level berturut-turut. Namun, aku masih seorang pengangguran. Dan semua keterampilan yang aku pelajari dibatasi pada level 4. Aku hanya bisa menerobos dengan berganti pekerjaan. Mari aku lihat di lobi dulu. Dia pun kini tiba di lobi game. Dia bertanya kepada petugas yang ada di sana. Halo, aku telah mencapai level 20. Kau dapat membantuku mengubah profesi menjadi seorang warrior. Namun sayang, sistem pun gagal. Liu Nian kini meminta untuk menjadi pengrajin. Tapi kali ini sistem menunjukkan bahwa Liu Nian tak memenuhi kualifikasi untuk mutasi pekerjaan. Liu Nian tampak bingung akan hal itu. Dia pun lantas berkata dalam hatinya, mengapa aku tak mampu berganti pekerjaan? Apakah karena statusku yang merupakan seorang raja? Aku baru saja menggunakan buff peningkatan latihan 72 jam. Jadi aku harus kembali ke makam Xuan Yuan dan bertanya pada Daji. Setelah kemudian, si Liu Nian kembali ke tubuh si rajanya. Dia pun kini bertemu dengan para gadis yang ada. Si gadis kini bergegas untuk datang kepadanya. Si gadis berkata, yang mulia, Anda telah kembali. Tidak bertemu Anda selama 1 hari seperti 3 musim gugur. Dan saya sangat merindukanmu. Kini Liu Nian berkata, Daji, buff penguatku hampir habis. Aku kembali kali ini mencarimu untuk memperbaruinya. Dan mengapa aku tak bisa berganti profesi? Di sini sosok dari Daji lantas berkata, yang mulia, adalah darah kaisar manusia. Bagaimana Anda bisa membandingkannya dengan orang-orang biasa? Daji secara khusus menyiapkan buah Seven Aperture Linglong untuk raja yang dapat meningkatkan batas atas pembelajaran keterampilan. Tapi buah tersebut perlu direndam dalam metode rahasia selama 3 hari sebelum dikonsumsi. Si Liu Nian berterima kasih akan adanya hal itu. Dan kemudian yang lain mulai mendekat ke arah tubuhnya si Liu Nian, sehingga Liu Nian semakin merasa sangat senang. Tak lama berselang juga, Daji mengatakan kepada Liu Nian, yang mulia, faktanya, selama Anda pergi, kami menghabiskan banyak waktu mengolah yang mulia untuk membuat senjata ajaib eksklusif. Dengan mendengar hal itu, Liu Nian tampak merasa kaget. Dan kemudian, si Liu Nian pun dibawa ke sebuah ruangan dan bergegas untuk masuk ke dalam. Dan tanpa diduga, senjata ajaib eksklusif yang dimaksud adalah tempat tidur. Kini Daji berkata kepada si Liu Nian, item ajaib ini ditenun dengan kekuatan spiritual. Berbaring di atasnya berguna untuk melegakan meridian dan mengedarkan yin dan yang. Liu Nian berkata, kalau begitu ini adalah item yang bagus. Kemudian semuanya pun naik ke atas tempat tidur itu dan bersiap untuk memainkan sebuah permainan. Mereka, para gadis, berkata kepada si Liu Nian, tunggu apa lagi yang mulia, datang dan berlatih bersama. Waduh. Part pertama pun berakhir sampai di sini.